Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Iya, selamat siang Bu Andini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Mega bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Andini. Begini Bu Andini, dalam kesempatan siang hari ini saya memohon izin kepada Ibu Andini selaku Kepala Sekolah dari SD Pengapus 2, yang mana untuk memenuhi tugas kami di dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang, kami mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada Ibu Andini. Mohon Ibu Andini untuk meluangkan waktu. Terima kasih sekali sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa diberi waktunya untuk mewawancarai Bu Andini. Jadi Bu Andini terima kasih sebelumnya ya. Baik Bu Andini, untuk sesi wawancara ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti dijawab seadanya sesuai dengan kondisi di sekolah Ibu Andini di SDN Pengapus 2 begitu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Andini? Berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ya Bu Aneka ya. Di sini saya memang seringkali menemui kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Dilema etika ini senantiasa ada di lingkungan kerja. Nah, di sini kita memang diharuskan untuk dalam posisi di tengah. Jadi kita harus mencari dulu siapa yang terlibat, kemudian permasalahannya itu bagaimana, kemudian dampak negatif dan dampak positifnya apa. Nanti kita tarik permasalahan tersebut dikaitkan dengan peraturan yang ada. Jadi kita harus senantiasa bersumber tetap mengacu pada aturan yang ada Bu Aneka. Seperti itu untuk dilema etika. Oh iya. Baik Bu Andini. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bu Andini, selama ini bagaimana Anda selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Andini? Nilai kebajikan atau sama-sama benar itu memang sering kita temui Bu Mega. Jadi di satu pihak dia dengan segala sumber permasalahannya dan etika beliau untuk mencari solusi permasalahan itu benar, dan di sisi lain dari pihak yang lain juga benar menurut mereka. Nah, di sini kita harus sebagai seorang pemimpin itu tetap harus adil dan berusaha untuk bijak. Nah, bijaknya di sini ini kita harus menjalin komunikasi antara pihak yang satu, yang lain, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita harus sering bermusyawarah, jalin komunikasi, kemudian kembali lagi setiap permasalahan itu kita tarik, kemudian kita cari sesuai peraturan yang ada, kita ambil mana yang paling benar dan paling berdampak baik untuk lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bu Aneka. Luar biasa sekali ini. Berarti melibatkan unsur-unsur sekolah begitu ya Bu Andini. Iya, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu Andini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selaku kepala sekolah selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil sebagai kepala sekolah untuk pengambilan masalah dilema etika. Jadi itu pertama saya akan menganalisis. Jadi seorang pemimpin itu harus menganalisis dulu, menganalisa di mana letak permasalahan tersebut. Kemudian setelah dianalisis kita ambil pertimbangan
kita pertimbangkan tidak hanya dari diri kita sendiri, tetapi mempertimbangkan itu juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Jadi kita harus saling musyawarah untuk komunikasi, kemudian selain bermusyawarah, menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahan, menghindari adanya perpecahan seperti adanya ide yang bertolak belakang, itu harus kita pertemukan. Jadi setiap pendapat dari semua rekan-rekan itu masukan-masukan kita tampung agar mereka itu tidak merasa disingkirkan. Jadi semua merangkul semua stakeholder di sekolah itu sangat penting, Bu Anika. Jadi setelah dianalisis, dikomunikasikan, kemudian kita harus mengambil keputusan. Nah, disinilah terletak berat seorang pemimpin. Jadi mengambil keputusan yang bijak dan yang menjadi solusi untuk semua orang itu perlu pemikiran yang tenang dan tidak terburu-buru. Jadi harus mengambil kebijakan yang paling tepat. Sebab itu kita sebagai seorang pemimpin harus menjalin semua lingkungan ada di sekolah, baik komite, pengawas, guru, tenaga kependidikan, kemudian dengan wali murid, seperti itu Bu Anika. Jadi komunikasi itu sangat penting. Baik Bu Andini, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Andini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Andini? Untuk pengambilan keputusan yang paling efektif menurut saya ambil itu pertama adalah dalam keadaan setelah kondisi yang kita selidiki tadi, yang sudah kita pertimbangkan, sudah kita musyawarahkan, kita sebagai pemimpin juga harus mengambil keputusan menggunakan strategi yang mengenai kekuatan, kelemahan, dan peluang yang ada. Kita harus analisis. Jadi setiap permasalahan harus kita ambil suatu keputusan, dan jika keputusan itu ada hal yang tidak diinginkan, kita harus sudah punya planning yang lain. Jadi kita menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, kemudian peluangnya, kekuatannya, seperti itu Bu Andini. Sangat luar biasa ya Bu Andini. Selanjutnya Bu Andini, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan betul sekali. Seringkali terjadi permasalahan yang menjadikan saya berat untuk mengambil keputusan, karena itu terkadang dan seringkali itu berkaitan dengan permasalahan pribadi seseorang. Jadi terkadang kalau di Jawa itu ada ewuh perkewuh, dan apalagi dengan yang sudah senior seperti itu Bu Anika. Nah, kembali lagi kita harus tetap di posisi tengah, netral, dan harus sesuai aturan yang ada, seperti itu. Jadi